Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurfadila Tasa dari jurusan Sosiologi A semester 1. Di video ini saya akan mempresentasikan mind maps mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, dari mind map yang saya buat, di situ terdapat beberapa materi. Ada 5 materi, dan yang akan saya jelaskan sekarang adalah materi pertama, yaitu fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Fungsi dan ragam bahasa. Masuk ke latar belakang terbentuknya ragam bahasa. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat 2. Lalu, kedua, Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36. Kemudian ketiga, Sumpah Pemuda tahun 1928. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat 2 yang mewajibkan perguruan tinggi menyelenggarakan mata kuliah mengembangkan kepribadian. Lalu, Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berisi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian ada Sumpah Pemuda alinea ketiga yang berisi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Beralih ke fungsi bahasa. Fungsi bahasa menurut Keraf sebagai alat berkomunikasi, alat mengekspresikan diri, alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, alat kontrol sosial, dan alat untuk berpikir. Kemudian yang poin ketiga yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa terbagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan cara berkomunikasi, dan yang kedua berdasarkan situasi pemakaian. Yang berdasarkan cara berkomunikasi terbagi lagi menjadi 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Dan kemudian berdasarkan situasi pemakaian, yaitu ragam formal, ragam semi formal, dan ragam non formal. Contoh kegiatan lisan seperti berbicara, berpidato, berdiskusi, dan berdebat. Kelemahan lisan diantaranya tidak selalu memiliki bukti autentik, misalnya rekaman. Dasar hukumnya lemah, sulit disajikan secara matang atau bersih, dan mudah dimanipulasi. Dan adapun keunggulan dari lisan yaitu berlangsung cepat, dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dan dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Kemudian contoh dari kegiatan tulis adalah menulis surat, menulis laporan, menulis artikel, dan menulis makalah. Kemudian beberapa kelemahan dari tulis diantaranya berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, dan tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Kemudian adapun keunggulannya diantaranya mempunyai bukti autentik berupa tulisan, dasar hukumnya kuat, dapat disajikan lebih matang atau bersih, dan lebih sulit untuk dimanipulasi. Ragam formal dipakai untuk berpidato, berdiskusi formal, berdebat resmi, dan berceramah ilmiah. Ragam non-formal lisan dipakai untuk berbicara sehari-hari di rumah, bercerita, mengobrol, memberi barang, atau memesan makanan. Ragam formal tulis biasanya dipakai untuk menulis surat resmi, menulis makalah atau artikel ilmiah, menulis proposal, dan menulis laporan formal. Ragam non-formal tulis dipakai untuk menulis surat kepada kerabat, menulis curahan hati di media sosial, hayo siapa nih? Menulis pesan singkat, dan menulis catatan harian. Oke, sekarang masuk ke materi yang kedua, yaitu membaca dan menyimak. Tujuan membaca yaitu memperoleh informasi dan memahami makna bacaan.
Scanning yang artinya memindai digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Contohnya mencari nomor telepon, mencari kata pada kamus, jadwal mata kuliah, dan lain-lain. Kemudian teknik membaca kedua yaitu scanning, seperti menemukan hal tertentu dari suatu bahan bacaan, menemukan bahan yang diperlukan dalam perpustakaan, memperoleh kesan umum dari suatu buku, artikel, atau tulisan singkat, menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting, fakta, dan opini. Kemudian SQ3R yang memiliki singkatan Survey, Question, Read, Recall, and Review. Teknik peningkatan kecepatan membaca: yang pertama, membaca dengan diam, yang kedua, membaca dengan konsentrasi, yang ketiga, membaca dengan memperluas jangkauan mata, yang keempat, membaca dengan menyapu ke bawah, 5. Membaca per kelompok kata, 6. Membaca dengan mencari kata kunci, 7. Membaca mengulang kata, 8. Membaca tanpa berhenti lama di awal kalimat. Langkah-langkah membaca kritis: yang pertama, memahami isi, dan yang kedua, uji keakuratan sumber bacaan. Poin terakhir dari membaca adalah membaca gambar yang akan saya sajikan, yaitu gambar berupa grafik, tabel, dan bagan. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa penjualan tertinggi terjadi pada bulan April, yaitu terjualnya 24 unit mobil. Dari tabel yang saya sajikan itu merupakan perbandingan restoran, seperti perbandingan harga, rasa, nuansa, parkir, dan pelayanan. Bagan tersebut menjelaskan tentang jabatan dalam sebuah perusahaan, yang mana dapat dilihat bahwa jabatan tertingginya adalah CEO, kemudian manajer, lalu staf. Ada beberapa tantangan dalam menyimak, di antaranya perhatian yang terbagi, ada gangguan, tidak mengindahkan pesan, penilaian yang terburu-buru, dan kurang pendengaran. Berikut tingkatan dari menyimak adalah: yang pertama, mendengar, yang kedua, menginterpretasi, yang ketiga, mengevaluasi, dan yang keempat adalah memberikan reaksi. Sekarang masuk ke materi ketiga, yaitu ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Hampir sama dengan ringkasan, ikhtisar juga memiliki tujuan, yaitu membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Dan langkah-langkah membuat ikhtisar: yang pertama adalah membaca naskah asli, yang kedua mencatat gagasan utama, dan yang ketiga adalah menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana, namun gagasan asli pengarang harus dipertahankan. Bentuk ikhtisar adalah bagan, kerangka, dan kalimat. Tujuan ringkasan adalah untuk membantu pembaca dalam mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, membaca naskah asli, yang kedua, mencatat gagasan utama, dan yang ketiga adalah menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarang. Tujuan resensi adalah memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli, kemudian memberi informasi kelayakan suatu buku, dan memberi kritik, koreksi, dan memaparkan kelebihan dan kekurangan buku. Dan juga untuk menjadi penghubung antara keinginan pembaca dengan keinginan penulis. Unsur-unsur yang perlu diresensi adalah: yang pertama, jenis buku, dan yang kedua, identitas buku seperti penulis, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan harga. Yang ketiga, tujuan pengarang buku, tujuan dan kata pengantar. 4. Keunggulan dan kelemahan buku. Kemudian, langkah-langkah membaca dengan cermat. Yang pertama, menuliskan kelemahan dan kelebihan buku dan informasi penting lainnya. Yang kedua, bandingkan dengan buku-buku lain yang memiliki topik sama. Yang ketiga, buat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu.
Oke, sekarang adalah materi keempat, yaitu diksi. Syarat ketepatan pemilihan kata menurut Keraf. Yang pertama, konotasi dengan denotasi. Misalnya penggunaan kata bunga. Dalam denotasi, bunga edelweiss hanya tumbuh di tempat tinggi. Nah, kalau konotasi itu, jika bunga bank tinggi, orang enggan mengambil kredit di bank. Kemudian yang kedua, sinonim. Misalnya, siapa pengubah peraturan yang memberatkan pengusaha? Ada lagi, pembebasan bea masuk untuk jenis barang tertentu adalah peubah peraturan yang selama ini memberatkan pengusaha. Terlihat jelas ya perbedaan dalam kata ubah, yaitu pengubah sama peubah. Kemudian yang ketiga, kata-kata yang mirip, misalnya intensif dengan insentif, terus kartun dengan karton. Kemudian ada kata-kata abstrak. Kemudian yang kelima, kata penghubung yang berpasangan, misalnya antara, titik-titik, dan tidak, titik-titik, tetapi, baik, titik-titik, meskipun. Kemudian yang keenam adalah kata umum dan kata khusus. Misalnya kata umum melihat, kata khususnya mengamati, menonton, melotot, melirik. Masuk ke poin gaya bahasa. Yang pertama, majas. Misalnya, keras kepala kamu. Terus yang kedua, cara penutur menyampaikan maksudnya. Dan kemudian yang ketiga, dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Sekarang masuk ke idiom. Menurut Mulyono, idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Misalnya, gulung tikar. Maksud dari gulung tikar adalah bangkrut. Kemudian muka tembok. Maksudnya muka tembok adalah gak punya malu gitu. Dan ini dia materi terakhir, yaitu paragraf. Jadi suatu paragraf yang pertama, satu gagasan utama tertuang dalam kalimat topik. Kalimat topik ada dua macam, yaitu implisit dan eksplisit. Kemudian yang kedua, beberapa informasi tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Dan yang ketiga adalah bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris antar kelompok kalimat atau penjorogan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Jadi paragraf yang baik yaitu kelengkapan, kemudian kesatuan, fokus pada gagasan utama di antara gagasan sederhana, kemudian kepaduan, terdapat kata kunci, kata ganti, misalnya Tasa adalah seorang anak yang mandiri, ia selalu bla 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 bla, dan konjungsi atau transisi, misalnya walaupun demikian, akan tetapi, bahkan. Oke, saya Siti Nurfadila Tasa, pamit undur diri.